sekarang versi laki. Ya, pengen cari pasangan, kita cari pasangan yang kayak bagaimana? Ya, ingat, suami itu bak pemimpin di rumah tangga kita. Ya, kalau bicara rumah tangga bak negara, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Makanya memang perempuan kalau sudah mau menikah, bukan cuma modal sudah siap nikah atau dalam bentuk fisik saja, ilmu. Karena setelah menikah nanti mau kemana nih bahtera rumah tangga berlabuh, harus tahu nahkodanya siapa, harus paham ini kapalnya muat berapa awak, harus paham ini kekuatan larinya nih kapal berapa, bocor enggak dan lain sebagainya, harus paham. Makanya cari laki-laki yang pertama adalah dia seorang muslim yang beriman. Ya, jangan cari lelaki yang tidak Islam apalagi tidak beriman. Kalau saya senang sama orang barat, Ustaz, karena simbol kesetiaan ada di mereka, romantis banget, Ustaz. Orang barat itu ya, saya pengen dipimpin sama mereka. Enggak apa-apa, boleh, tapi suruh belajar agama dulu. Jangan modal mualaf 2 hari pengen masuk surga. Aduh, lama lagi urusannya ya. Suruh dia belajar dulu. Kalau dia betul-betul mencintai anti, suruh dia belajar dulu agama. Sehingga hidup ini bukan cuma tampang gitu ya. Hidup ini memang mengenal Allah. Karena orang kalau udah betul-betul kenal Allah, pasti jiwanya rahim. Jiwanya rahim. Kenapa? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Lelaki yang penuh dengan kelembutan, ya, itu betul-betul dicintai sama Allah. Ciri khasnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Betul-betul mencintai yang di bumi, yang di langit mencintai dia. Dia tahu bahwa dia akan menikah, sehingga bukan cuma sekedar ngasih mahar kemudian ijab kabul, bukan, ngerti setelah menikah ini bagaimana. Dari awal menikah dia sudah kasih kabar, kita pengen berumah tangga ini penuh dengan keridhaan Allah. Bisa gak nanti kalau kita menikah, acara pernikahan kita itu nggak ikhtilat, nggak tabarruj, ya, nggak menjadi penyebab timbulnya kemaksiatan. Begitu omongin, tapi nggak kaku, ya, nggak kaku, obrolan santai. Kan nikah kan bagus banget ya. Gimana kalau kita nikah nanti kita jangan menjadi penyebab orang berbuat dosa. Maksudnya apa sih? Kan Nabi ngelarang minum sambil diri, apalagi makan. Bisa kan nanti kalau acara pernikahan kita tuh yang datang dicukupin bangkunya deh, jangan sampai standing party gitu kan. Itu kan masukan. Jangan sampai gara-gara kita menikah orang bercampur lagi perempuan, ikhtilat kan dosa ya. Akhirnya pernikahan kita nggak berkah nanti. Masya Allah, subhanallah. Maaf ya, nanti kalau seandainya kita nggak bersanding di atas pelaminan kita, puade kita, ya, kita kenapa emang? Karena jadi fitnah nanti. Biarlah kamu itu dipajang di antara perempuan sana. Saya laki-laki nggak pantas. Ghaddul basar. Oh, masya Allah. Wah, cepetin deh bang kalau begini bang. Oh, Ghaddul basar. Jaga pandangan betul-betul ya. Masya Allah. Ya, bukan malah bangga. Nanti kalau udah ijab kabul langsung ya kita berduaan aja biar orang liatin gitu ya. Ya, dayus. Nggak punya rasa cemburu. Bini ditonton orang nggak malu tuh dayus namanya ya. Harusnya nggak begitu. Makanya nanti kalau ijab kabul mungkin antara saya sama orang tua kamu dengan saksi aja, biar kamu di dalam nanti. Setelah ijab kabul nanti saya yang bakal bawa itu map buat kamu tanda tangan. Karena sudah ijab kabul, saya pengen pegang kepala kamu karena sunnahnya seperti itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Masya Allah, sunnah. Ya, jangan cuma pengen nikah sampai lupa apa ya, kelamaan megang. Kalau satu tat udah megang nih wajahnya apa tadi? Emang berilmu. Karena itu sama doa kalau punya kendaraan baru sama tuh ya. Ya saya nggak pernah beli kendaraan baru, tat, kesian aman ya orangnya. Ya ayo coba. Cari laki-laki yang betul-betul seperti itu, yang paham. Dan dia tahu bahwa yang namanya agama itu dalam dakwah itu kan step by step.
Dakwah Rasul itu kan bertahap, nggak langsung ngomong hukum. Jangan cari pasangan yang langsung menjudge, nggak bakal kuat. Lawang istrinya bukan anak pesantren, nikah main hantem hukum, dak deg, nggak pakai perasaan, nggak akan pernah good looking orang beragama dengan paksaan. La ikroha fiddin. Biar nanti waktu yang menyempurnakan dia. Jangan suka jadi hakim buat agama orang lain. Ini kita ini suka banyak nih modal semangat. Sampai kadang-kadang istrinya jadi kayak terpaksa, penderita. Khawatirnya kalau dia hamil dalam kondisi terpaksa itu nggak bagus buat kesehatan bayi nantinya. Bikin dia asik dalam beragama. Bikin dia asik. Sampaiin, berikan batasan. Sampai dia merasa bahwa iya ya, aku dipuji berdandan untuk suami, maka dia pertahankan itu. Ya, akhirnya dia sendiri makin hari makin rapi untuk dipandang. Ini kan Masya Allah. Cari lelaki yang seperti itu. Yang Nabi mengatakan khiyarukum linnisaikum. Sebaik-baik kalian yang paling khiyar dengan perempuan kalian. Coba tanya sebelum nanti terjadi ijab qabul hubungan dia sama ibunya, coba. Karena penting loh, harus tahu itu ya. Kalau dia nggak dekat sama orang tuanya, waduh bahaya. Gimana mau berkah hidupnya? Tanya hubungan dia sama adik kakak perempuannya, coba. Ya, nanti diam-diam tanya sama keluarga dia ke adik kakak perempuannya tentang anak laki apa, tentang kakaknya ini, tentang adiknya ini, tanya. Ukur dari situ. Karena Rasul yang mengatakan khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Nabi sampai larang seorang perempuan itu untuk menikah dengan laki-laki yang keras, yang suka mukul, yang bakhil, dilarang. Ya, nikah dengan orang yang seperti ini, orang yang baik akhlaknya. Karena nyaman hidup. Tiap hari kita ketemu, kalau seru sama orang yang kurang baik akhlaknya berat. Nah, ya. Kemudian seorang laki-laki yang tahu bahwa Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada kamu untuk mereka. Laki yang paham bahwa rezeki keluarga melalui dirinya, sehingga dia akan cari rezeki yang halal. Karena dia tahu Nabi pernah bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin anar wa haqqu bih. Setiap daging yang tumbuh di lingkungan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Ya, kadang ujian berikutnya orang berumah tangga apa? Anak. Kalau anaknya ini dikasih rezeki yang nggak jelas, astagfirullahaladzim, ujian. Ya kalau anak nakal ya anak yarta wayal ab namanya. Nggak ada anak-anak ya anak-anak pintar yang kalem, nggak ada. Tapi bukan berarti lantas harus kita bangga dengan kenakalan, tidak. Rezeki yang halal itu akan merubah anak-anak menjadi anak yang baik. Dia akan memaksimalkan bagaimana memiliki rumah tangga yang baik dengan rezeki yang baik. Ya, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram mereka lebih berhak. Makanya dia cari yang halal. Nah, kalau sudah barang yang halal, rumah tangga dan keluarga kita itu punya cikal bakal kebaikan. Kenapa? Karena semuanya halal, semuanya baik. Tapi kalau enggak, bahaya. Ya, jangan sampai kita mengiyakan lamaran orang-orang yang mencari uang dengan cara yang haram. Karena enggak akan pernah yang namanya haram mendatangkan kebaikan. Ya, sudah namanya kaidahnya itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Kemudian betul-betul pasangan keanti ini adalah orang yang kenal Allah dengan benar. Sehingga suka ada yang menasihati dari ulama itu bahwa kalau kita mau dilamar oleh seseorang, perempuan yang dimaksud di sini, tanya sama yang mau ngelamar, ulama mana yang kamu kenal, tanya. Kamu betul mau ngelamar aku? Insya Allah, serius, insya Allah. Boleh tanya gak? Silakan. Ada gak ulama yang kamu kenal? Ulama kayaknya belum. Pulang. Mau berumah tangga nggak kenal ulama. Akhirnya nanti kalau punya masalah curhat sama teman-teman tongkrongan, bukan sama ulama, betul? Kalau dia berilmu, kalau punya masalah ulama yang didatengin. Kalau kita calon suami anti orang yang nggak kenal ulama, berumah tangga kan masih ada masalah. Bohong nggak punya masalah.
Kalau dia punya teman ulama, dia curhat sama ulama. Kalau dia nggak punya teman ulama, curhat sama anak underpass, betul? Yang nggak jelas. Suntuk amat lo bro. Bini, ini kenapa? Kan baru nikah. Aduh, ruwet banget. Sama, gue juga begitu. Bokot aja, bokot apa sih baru bokot gitu ya. Kalau ulama kan nggak sabar ya. Memang disinilah cintamu diuji sama Allah. Kalau mulus-mulus aja nggak bisa ya, karena justru kadang-kadang kalau pasangan kita begini nih, ini yang membuat kita gampang istighfar. Rumah tangga kalau nggak ada istighfar kan nggak bagus, betul? Iya. Ana berumah tangga sama dia 2 tahun, 2 tahun, bayangin, ogah, cerita aja terus, bayangin. Selama 2 tahun Ana istighfar mulu, cakep dong, Masya Allah. Jangan dilepas, ya bagus tuh. Aduh, benar-benar Masya Allah. Ana pengen cari yang lainnya, capek istighfar mulu, dinikah lagi. Nah ini Masya Allah nih, ini udah tahun ketiga, Ana gak pernah istighfar. Masalah baru lagi gak pernah istighfar, itu ya. Padahal dia ujian, orang diuji. Kalau ujian mendatangkan istighfar, ujian mendatangkan syukur, berarti kita orang yang berhasil diuji. Karena Allah uji. Ahsiban nas yutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Allah uji mereka. Allah uji. Apakah mereka mengira kalau mereka sudah diuji, mereka sudah beriman, mereka nggak diuji? Allah uji mereka. Ujian itu untuk mengetahui siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Jujur pengen berumah tangga, Allah uji. Kalau betul-betul pengen berumah tangga, pertahankan gimana pun caranya. Jangan dikit-dikit cerai. Ini sih gugur kewajiban sudah kalau begini. Jangan. Ya, karena indah sekali rumah tangga tuh, indah sekali. Tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Tempat di mana kita bisa merasakan kemuliaan yang banyak. Iya. Ya, ini dalam sekali loh. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah, menikah. Kemampuan yang umum, yang luas. Bukan cuma ngayal. Aku ingin menikah. Siapa juga pengen. Ya. Ada yang kasih ide kemarin, aku ingin menikah. Kenapa nggak pakai lagi belakangnya? Atu. Yang lain aja belum. Ya, aku ingin menikah. Siapa juga pengen menikah. Loh, menikah halal kok. Ngapain berdosa? Tinggal ijab kabul, datang ke pemiliknya susah amat. Kadang-kadang kita suka begitu. Setan menghiasi yang haram jadi indah. Ini yang salah. Ini yang salah, ini nggak diperbolehkan dalam Islam, Masya Allah. Ya, jadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, yang Nabi mengatakan, Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Bagaimana mendatangkan berkah? Ya tentu rumah tangga yang paginya hidup. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Suami yang mengerti bahwa keindahan hidup itu di awal pada pagi hari. Pagi sudah mandi rapi, sudah siap untuk sholat subuh, dibiasakan. Nanti pengikutnya semua rumahnya sama begitu. Ya, jadi betul-betul mateng lah, memang betul-betul siap. Maka kalau boleh disarankan, kalau Anda ingin menikah, belajar untuk bisa berumah. Orang laki jangan kalah sama mayit. Mayit aja punya 2 kali 1, kita ngontrak seumur-umur, Masya Allah ya. Harus semangat, berani untuk membuktikan. Nah kalau sudah mampu begitu, demi Allah. Kemudian ingat, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sebesar apapun nilai uang yang kau miliki pada gaji mingguan, bulan atau harian kalian, demi Allah, jangan pernah nomor 2-kan orang tua kalian. Ibumu, ayahmu, Masya Allah. Dan seorang perempuan, tekankan itu. Sehingga kalau suami suntuk, lelah, kerjaannya berantakan, katakan sama dia, temui orang tuamu. Mintalah dibalur dengan doa. Atau ziarahi makam orang tuamu, doakanlah mereka, supportnya seperti itu. Atau temuilah tante kamu, om kamu, itu orang tua kamu, harap berkah dari mereka, Masya Allah. Kalau bisa seperti itu, bismillah. Ya, falyatazawwaj, nikah buru-buru, jangan ditunda-tunda. Ya, wallahu musta'an, Masya Allah.